Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat subscriber semua, viewer dimanapun Anda berada? Alhamdulillah wa syukurillah. Di konten video kali ini saya mau review tentang kerajinan tangan ya. Mungkin lebih kerennya adalah lagi tren. Nah, saya kebetulan kedatangan teman ya, sekaligus sebagai narasumber, yaitu Miki. Kang Miki ya. Ya. Nah, lebih dikenal Miki apa nih? Kang Miki aja. Oh, Miki. Kang Miki Bambu. Miki Bambu ya. Iya. Nah, ini Kang Miki Bambu. Nah, ini Kang Miki Bambu ini beliau adalah seniman tulen mungkin ya, seniman tulen yang konsisten dengan bergelut di dunia kerajinan bambu ya. Nah, ini asalnya dari Bogor ya. Asli dari mana? Aku asli Bandung. Oh, asli Bandung ya. Oh, ini Bandung, aslinya dari Bandung. Oh, kalau boleh tahu di mana Bandung? Bandung di Mas Kumambang. Nah, Buah berarti asli Bandung datang ke Bogor. Yang pasti ya, yang paling utama berubah ya adalah mungkin bahasa ya. Bahasanya mungkin Bandung tuh halus ya. Halus. Nah, datang ke Bogor Kasar. oh gitu. Kang Miki, boleh tanya ya, mungkin boleh. tentang perjalanan Kang Miki, Bogor memang harus bangga dengan Kang Miki yang saya tahu ya. Banyak Kang Miki dipanggil di televisi ya. Ya, alhamdulillah. TV apa aja itu? Metro TV, Trans 7, terus apa lagi ya? Dai dan macam-macam. Itu kenapa sih Kang Miki sampai diundang ke stasiun TV gitu? Ya. Kenapa? Untuk apa? Dan bagaimana gitu sampai bisa masuk ke Di stasiun. harus mengisi acara TV? Ya, kebetulan kita emang bergerak di satu ini di Bambu, dan kita emang bergerak banyaknya itu di pemberdayaan masyarakat. Jadi teman-teman sosialisasi tentang bambu, bagaimana pemanfaatan bambu. Kita biasa lihat limbah-limbah bambu atau kenapa kita jadiin karya yang bisa kita jual. Bahkan mungkin kita banyak mengajarkan bukan hanya di Kota Bogor, jadi ada ke Solo juga. Jadi kita tetap sosialisasi. Ya, kita berharap potensi bambu ini luar biasa ya kan. Dan satu, di Indonesia ini emang cukup banyak bambunya. Apa salahnya kalau kita jadiin sesuatu yang memang lebih berharga lagi ya kan. Mungkin dulu kita membuat bambu itu konsepnya adalah membuat rumah bambu ya kan. Nah, limbahnya ini mungkin kita bisa ke arah yang lebih menghasilkan lagi. Nah, Oke, Kang Miki, saya cut dulu nih. Sebelum saya bongkar ya rahasia Kang Miki, artinya sampai sekarang begitu familiar ya di Kota Bogor, bahkan banyak mengikuti kegiatan lomba, workshop dan lain sebagainya, bisa berprestasi gitu. Nah, sebelum lebih jauh saya menggali itu, Kang Miki sebenarnya apa sih yang mendasari Kang Miki itu terjun ke dunia handicraft? Dalam hal ini adalah media yang dipilih bambu. Itu dasarnya dari mana itu asalnya ide itu muncul? Saya menyukai bambu itu dari tahun 2000. Jadi tahun 2000 berarti waktu itu usia ya kalau dibilang masih kerja lah ya kan, masih sibuk dengan cita-cita gitu kan, masih berharap jadi karyawan gitu kan. Nah, 2000 itu, dari tahun 2000 itu saya mulai menyukai bambu. Jadi kalau lihat bambu itu kayaknya kalau dibilang senang banget gitu. Lihat bambu itu kayaknya
asik gitu kan. Nah akhirnya karena kecintaan saya dengan perahu pinisi waktu itu, saya suka dengan pinisi juga. Pinisi Jadi, kalau tidak salah itu sebenarnya aslinya dari kayu ya. dari kayu. Sulawesi ya? Sulawesi. Makassar ya? Makassar. Dia suka banget dengan perahu pinisi. Akhirnya saya iseng-iseng buat dengan perahu pinisi itu dengan bambu. Dari keisengan itu lama-lama ya mulai terbentuk karakter kecintaan bambu makin tinggi gitu kan. Jadi akhirnya kita buat lagi dari pinisi ke hal yang lain sampai ke pisang menjahit kemanapun. Akhirnya sampai sekarang kita membuat tumbler, membuat segala macam lah gitu kan. Jadi obat bambu semua gitu kan. Nah gini Kang Miki, tahun 2000 Kang Miki merintis ya, artinya terinspirasi tadi dari melihat kapal pinisi ya yang terbuat dari kayu yang unik ya, kemudian coba-coba mencari media, ketemulah bambu gitu kan, ketemulah bambu. Nah waktu itu pengerjaannya gimana itu? Mungkin bahan pendukungnya atau alatnya waktu itu udah canggih belum? Waktu itu kita alatnya hanya cutter aja, cutter sama gunting. Bahkan bambu sendiri pertama kali saya buat itu bambunya itu bekas meja yang rusak gitu kan, meja bambu yang rusak saya buat dengan teman-teman waktu itu waktu masih kos ya. Saya buat, akhirnya satu kursi itu habis, ceritanya habis kursi. Bahkan sempat ibu kos juga menanyakan kursi yang satu mana. Itu habis, jadi sekitar 13 pinisi waktu itu kan. Nah waktu itu gambarnya kita hanya ambil itu dari uang 100 perak itu kan, ada gambar pinisi. Hanya itu patokannya waktu itu buat seperti itu. Tapi lama-kelamaan modifikasi akhirnya sekarang lebih bagus lah gitu kan. Makanya untuk di Kota Bogor orang ngelihat pinisi bambu itu pasti ke Miki Art Bambu. Miki Art Bambu. Ya. Nah, berawal dari tadi mungkin setuju ya kalau itu merusak ya. Merusak apa tadi? Merusak kursi. Kursi yang ibu kos ya sampai ini ya. Tapi itulah mungkin titik awal yang memang saya yakin waktu itu memang Kang Miki idenya itu langsung muncul, nggak peduli itu mungkin barang itu dipakai atau masih dipakai atau belum ya, atau ini yang punyanya marah atau enggak ya. Yang penting gua harus ide gua itu harus terekspresikan, terungkapkan dalam bentuk karya gitu ya. Karena waktu kita kosan itu kan kita nggak punya gergaji, nggak punya apa-apa. Yang udah bahan yang udah diserut kan cuma kursi yang kita habis. Itu Bandung dulu di Bogor. Oh di Bogor. Akhirnya 13 itu semuanya nongkrong di kamar masing-masing gitu. Jadi kita buat kasih sampai berapa tahun, 3 tahun kalau buat itu kasih aja karena aku ngerasa belum yakin waktu itu bahwa karyaku itu layak untuk dijual. Tapi lama-kelamaan teman-teman karena sering minta jadi nggak enak, akhirnya beli dong akhirnya. Tapi bukan berarti maksudnya dikasih kepada orang yang nggak tepat ya, mungkin karena dia menginginkan karya Kang Miki ya. Nah itu udah bentuk apresiasi mungkin ya. Sebenarnya dengan dia meminta juga ataupun mengambil produk kita juga, kita ngerasa ternyata ada yang nyukain gitu kan. Satu kebanggaan buat aku sendiri, mau dibayar mau enggak itu sih kita nggak pikirin karena waktu itu kita masih kerja, hanya iseng dan coba-coba gitu kan gitu. Nah akhirnya belajar sampai ke bagaimana nih dari presisinya, dari kalau kita lihat itu nyata hidup gitu. Jadi karya itu bagaimana hidup, akhirnya ke situ kan. Berarti waktu itu memang belum menekuni ya, belum menekuni. Anggaplah itu free time ya, waktu yang memang luang, waktu bebas. Betul. Dimanfaatkan untuk berkreativitas, berkarya itu ya. Nah
Pasti ada yang namanya di situ mungkin kendala ya atau hambatan ya, ingin mengeksplor lebih jauh tapi terkendala mungkin misalkan dengan biaya, dengan waktu, dengan bahan dan lain sebagainya. Bagaimana itu mengatasinya, Bu? Kalau kendala sebenarnya sih tidak ada ya. Kendala itu kadang-kadang kendalanya ada di waktu aja gitu kan, karena kita masih kerja waktu itu kan di waktu. Nah, terakhir tahun 2014 kurang lebih 2014 mulai nggak dikasih ke orang, mulai dikumpulin gitu kan, bikin Dikoleksi sendiri, akhirnya bikin apa aja gitu kan. Nah, waktu itu Dekranasda melihat potensi ini, langsung saya diangkat Dekranasda itu apa? Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Ya. nah, Kota Bogor. Dari situ terangkat. Sebenarnya itu masih apa ya, kalau dibilang belum fix banget. Nah, ini sampai Dekranasda tahu bahwa kalian itu punya karya, punya potensi, itu jalannya seperti apa itu sampai kami tahu punya kemampuan. Ya, awalnya dari kelurahan karena waktu itu mengecek ke rumah tentang sosialisasi tentang sampah, kalau nggak salah apa, ngelihat karya-karya, dia nanya siapa yang buat. Akhirnya waktu itu pas ada perlombaan pameran, akhirnya Kang ikut ya. Oh iya, insya Allah. Pas kita ikut di kelurahan, Dekranasda lihat, dari situlah Dekranasda. Pameran kelurahan ya. Iya, dari situ awalnya. Nah, akhirnya mulai, cuma waktu itu masih setengah-setengah karena kan kesibukan kita juga masih banyak waktu itu. Gitu. Nah, di saat kita udah mulai 2015 baru matang, aku benar-benar terjun di bambu dan gelutin totalitas di bambu, karena segala sesuatu kan harus ada yang dikorbankan. Jadi mau tidak mau aku korbanin pekerjaan, aku gelutin. Nah, gini Kang Miki, yang saya tahu ya, pekerja seni ini ya, salah satunya ada yang menggeluti dunia handicraft atau kerajinan, atau mungkin lebih kepada benda hias atau benda pakai ya, applied art lah gitu kan, seni rupa terapan. Itu terkadang untuk pemasarannya susah ya, sulit ya. Kita memproduk ya. Nah, untuk memproduk itu kan butuh modal, ya kan? Butuh modal untuk beli ini itu dan sebagainya, untuk operasional dan sebagainya. Nah, itu gimana untuk marketingnya itu waktu itu? Kalau dibilang sih untuk modal itu, dibilang bambu ini murah ya. Kalau dibilang bahan baku itu sangatlah murah gitu, dan banyak di Indonesia ini. Yang jadi kendala itu di SDM, karena di handicraft ini nggak semua berpatokan untuk memproduksi. Kita udah ajarkan sosialisasi tetap aja. Mungkin setiap orang kan punya punya talent masing-masing kan, dipaksakan juga tidak bisa gitu kan. Nah, ini yang mungkin ada sebagian talent untuk di craft ini ada yang ikutin, ada juga yang nggak bisa. Makanya perkembangannya lari ke mekanis. Akhirnya belajar untuk permesinan, karena sifatnya kita harus belajar bagaimana memproduk ini dengan mesin biar pabrikasinya muncul. Gitu. Oh, artinya di sini ada pengalihan pembuatannya itu dari konvensional, artinya dari tradisional mungkin lebih banyak dengan handmade, misalkan dengan tangan, itu ke mesin. Handmade tetap handmade. Handmade itu yang mengikuti itu nggak banyak, dan cenderung di handmade ini kan lama penjualannya. Nah, akhirnya kita beralih ke permesinan untuk membuat tumbler. Marketnya ada ya. Kalau untuk tumbler segala macam, saya pikir sih kalau untuk pemasaran gimana di produk kita. Kalau produk kita bagus dan quality controlnya bagus, kalau produk kita akan banyak. Ya, artinya gini, handmade produk yang dihasilkan dari handmade dan mesin beda kan? Beda. Artinya yang membedakan apa sih itu? Kalau handmade itu kan ibaratnya
kita dengan tangan gitu. Dari keterampilan tangan ini yang emang nggak semua orang bisa gitu. Bagaimana membuat karya ini hidup itu nggak bisa kan. Kalau dia otak kirinya nggak jalan ya sulit juga kan. Baku jadinya. Jadi kalau buat sesuatu itu dia kaku aja gitu kan, nggak luas gitu kan. Itu perbedaannya. Dan itu nggak banyak aku temuin orang-orang seperti itu. Oke, Kang Miki, artinya perbedaan dari handmade dan mesin itu mungkin handmade lebih subjektif ya. Artinya hanya orang-orang tertentu yang bisa membuat karya-karya tertentu. Dan tingkat kesulitannya pun mungkin beda ya. Beda. Nah, kalau untuk menggunakan mesin, mungkin orang yang paling utama apa itu? Yang benar-benar dikuasai untuk dia memproduk nih pakai mesin, yang paling dikuasai apa? Sebenarnya kembali ke produknya, produk apa dulu? Seperti kita gelas, tumbler kan itu mungkin kita membutuhkan mesin bubut karena biar presisinya dapat gitu kan, dan hasilnya juga lebih bagus gitu. Terus dari finishingnya juga akan lebih bagus dengan mesin bubut gitu. Nah kalau untuk handmade emang semua orang bisa kok sebenarnya. Pada dasarnya semua orang itu bisa. Handmade itu tidak bisa, atau dia itu nggak ada nggak ada jiwa ataupun seninya, nggak ada gitu, tapi handmade itu bisa gitu. Dengan catatan mungkin butuh ketekunan, latihan yang kontinu ya. Ya itu aja, karena saya pikir bisa itu karena biasa pasti bisa gitu kan. Jadi dibiasakan segala sesuatu. Kalau hanya diserentak harus buat begitu ya kita nggak bisa mastiin bahwa dia bisa. Tapi karena biasa dia jalan terus, dia buat terus, dia ya kayak kita nyetir mobil atau motor gitu kan. Kalau kita biasa dipakai terus kan mungkin akan lebih enak gitu kan, cara ngerawat bambunya apanya gitu kan. Simpel aja nih Kang, mungkin handmade kelebihannya apa, kekurangannya apa, kemudian termasuk yang tadi yang dengan mesin itu ya. Itu kelebihannya apa, kekurangannya apa? Kalau handmade sendiri kan otomatis biaya produksi kecil karena tidak menggunakan mesin, berarti kan HPP produknya sangat murah gitu ya. Beda dengan mempergunakan mesin, berarti kan HPP bayar listriknya, terus perawatan mesinnya gitu kan, itu pasti ada gitu. Beda dengan handmade. Kalau handmade kan kita hanya kalaupun pakai pisau raut kita cuma ngasah aja, ataupun cutter kita nggak seberapa gitu kan. Jadi ke arah situ yang kita arahin. Handmade itu ialah ke ibu-ibu, cara membuat rumah adat atau bikin apa yang sifatnya yang unik-unik lah ya. Justru sebenarnya kalau untuk di luar itu emang itu yang unik. Artinya kalau handmade itu mungkin untuk basicnya ya, dasar ya. Dasar. Dan mungkin setuju kalau produk yang dibuat pun mungkin untuk handmade lebih lambat ya dibanding dengan itu. Mesin, iya. Kalau hasilnya gimana handmade dengan mesin? Handmade itu sebenarnya kembali lagi ke ketekunan kita. Kalau kita pemasangannya rapi, kita amplas dengan baik, ya kan, ya pasti akan mulus. Kalau kita main tempel-tempel nggak jelas ya sama aja. Tapi artinya di sini berarti olah rasa ya. Ya. Nah, setuju nggak kalau memang handmade itu artinya nilai artnya lebih tinggi, lebih dihargai ya, karena memang originalitas karyanya. Dan mungkin dalam berkarya menggambar atau melukis misalkan nih contoh ya, tidak ada karya atau produk yang sama kecuali dia dengan teknik digital, misalkan di print gitu. Itu terjadi nggak di karya? Terjadi. Jadi tidak akan ada yang sama. Kalau di karya handmade pasti nggak akan ada yang sama. Handmade itu kan kalau dibilang orang beli handmade itu otomatis kalau dibilang masterpiece kan. Nggak akan sama lagi kita buat gitu kan. Walaupun secara fisik ya sama. Visual sama gitu loh. Nah, jadi perkembangan di NTR sendiri awal dari handmade lari ke mesin. Nah sekarang ini kita lari ke arah laser. Jadi sampai ke laser juga kita pelajarin sampai ke router. Jadi beberapa produk ini tinggal teman-teman yang mau belajar itu mau ke arah mana.
gitu kan. Dalam artian kita banyak memperdayakan masyarakat atau pemberdayaan atau pelatihan, itu mereka harus lari kemana? Mungkin basic, mungkin ke handmade, gitu kan? Karena di handmade inilah kita ngolah rasanya gitu kan. Artinya di sini Kang Miki punya skill, keterampilan dalam hal ini atau kemampuan membuat membuat produk dengan bahan baku bambu. Ingin berbagi juga ya. Jika ada yang ingin belajar gitu kan, misalkan mungkin ada yang dengan teknik tadi dengan handmade, dengan mesin, tapi lebih sebaiknya tadi diarahkan ke handmade dulu ya. Sekarang gini, orang ya, konsumen dalam ini cenderung ke produk yang mana sih, yang handmade atau yang mesin? Tergantung kalau untuk perusahaan-perusahaan pasti ke permesinan ya, karena pasti pastinya bukan satu dua. Tapi kalau untuk misal kalau kita pameran ataupun apa, handmade gitu, seperti di Lombok, di Bali, dia senang ke handmade. Tapi kalau untuk ke perusahaan-perusahaan seperti kita buat tumbler ini kan masuk ke perusahaan-perusahaan. Jadi emang di label semua gitu kan. Karena kalau untuk souvenir ini harus sama semua kan. Nggak bisa karya handmade. Nah kemudian karya Kang Miki sudah sampai kemana sih? Kemudian mungkin kisaran harganya gitu. Misalkan apakah ada yang sudah ke mancanegara, misalkan yang pesan? Udah, kita kemarin ke Mesir, terus ke Jerman, Kanada, terus kemarin kita kalau nggak salah ke Turki, kita masuk juga gitu kan, Mesir kan Turki ya, terus ke Yunani. Gitu. Berarti lumayan banyak juga, artinya di sini udah diakui internasional ya. Alhamdulillah, sebenarnya secara tidak langsung ekspor besar sih belum, karena saya belum berani untuk ekspor besar karena masih ekspor pasif ya kan, resikonya masih tinggi kalau resiko untuk ekspor besar. Kemudian kita ditawarin Amerika itu untuk ekspor besar, cuman yang jadi masalah quality control kita belum mampu gitu kan, karena permesinan ini untuk ekspor kan kontainer jadi agak berat gitu. Quality controlnya, pemilihan bambunya, dan SDM yang paling utama. Nah ini sampai bisa ke mancanegara ya, itu dengan cara apa itu pemasarannya? Atau online atau mungkin biasa kita lewat IG ada yang pesan dari luar, kita ada juga yang memang langsung ketemu. Teman-teman kita ada di Lombok, ada di Bali gitu kan, jadi mereka sebagai reseller kita di sana. Jadi teman-teman kan kita ada pesan untuk ke Jerman, ke Malaysia, oke. Kita push di sini, kenapa kita selalu pemberdayaan masyarakat, kenapa kita di sini selalu membuka pelatihan-pelatihan, karena kita pengen teman-teman bisa memproduksi, karena market bambu ini luar biasa, cukup pangsa pasarnya cukup besar. Oke Kang Miki, saya mau tanya masalah ini ya. Saya yakin Kang Miki tadi sudah banyak memproduksi karya ya. Ya. Sudah berapa karya sih yang dibuat, apa aja gitu? Hah? Nggak kehitung. Nggak, contohnya yang ingat lah apa ya? Banyak ya. Mungkin yang lebih jenis karyanya untuk apa? Kalau banyak karya itu di handmade. Handmade gitu. Jadi dari lukisan mozaik, dari 3 dimensi, dari miniatur, banyak banget. Justru peminat banyak, tapi yang mengerjakan banyak. Jadi itu kendala di handmade, itu pasti gitu kan. Seperti tasik maupun minta itu kita enggak. Nah, kemudian tadi kan sempat merger ya, artinya Mitra Nasda ya. Peran pemerintah Kota Bogor dalam hal ini mungkin salah satunya diwakili oleh Mitra Nasda, tadi ada koperasi apa? Ditkop ya. Ini sejauh mana sih perannya? Terus apa pengaruhnya terhadap mungkin usaha Kang Miki gitu? Pengaruhnya cukup lumayan banyak ya kan, karena
PT Krana sendiri itu kan mengangkat produk-produk lokal. Jadi cukup membantu, sangat membantu. Dan saya juga banyak terima kasih itu ke Dinkop sebenarnya, karena Dinkop memfasilitasi banyak banget dari perizinan segala macam, gitu, luar biasa. Dinkop Kota Bogor ini luar biasa banget. Dan saya terutama dengan Pak Kadisnya sendiri, Pak Samson, itu luar biasa. Tidak ada kalau seperti masalah baru beliau. ya Pak Kadisnya. Dia baru, itu luar biasa banget, dan dia support banget. Dia nggak ngelihat kita kecil atau enggak, dia supportnya luar biasa. Nah, ini pengrajin bambu itu mungkin di Bogor ya, Ya. yang saya tahu gitu ya. Ini sangat mungkin bisa dihitung ya, Bisa gitu. dihitung dengan jari. Artinya gini loh, kalau mengkerucut ke yang memang expert ya, atau ahli ya, memang yang benar-benar seperti Kang Miki gitu kan. Ada banyak nggak sih di sini di Bogor itu? Sebenarnya ada banyak, cuman gini, di potensi di Bogor ini cukup lumayan, cuman kurang konsisten. Jadi teman-teman pengrajin itu kadang-kadang karena kebutuhannya mungkin ya kan banyak, terus sisi pemasarannya juga mungkin kurang, terus kedua dari sisi finishing ataupun apa ini yang menghambat sebenarnya. Nah ini kadang-kadang mereka yang bisa ini selalu bertolak belakang gitu kan. Nah di orang-orang bambu ini kalau boleh dibilang kebanyakan idealisnya tinggi, jadi tidak mau belajar dari sesama. Jadi kadang-kadang merasa adalah hanya kita bukan Kota Bogor, Bandung mungkin kalau kita bersaing dengan Cina luar biasa itu kan. Ya, kita belajar dari Cina itu kan, bagaimana Cina itu bisa memproduksi begitu banyak dengan mudah, dengan skala cepat gitu kan. Akhirnya kita ketinggalan di masalah bambu ini. Sedangkan bambu di Indonesia ini, kalau bilang bambu Indonesia itu bambu yang terbanyak hanya di Indonesia gitu, spesiesnya gitu kan. Jadi kita harus benar-benar menggalakan bambu ini. Kalau dibilang Indonesia itu negara bambu, tirai bambu model apa Jepang hanya 70 spesies di bawah lah. Nah Cina sendiri aja masih di bawah 80 jenis bambu. Nah Indonesia itu di atas 160. Dan setiap yang saya tahu setiap pulau berbeda-beda bambu. Jenisnya beda-beda gitu. Nah Kang Miki spesifiknya bambu apa sih yang digunakan? Nah kalau untuk bambu, kita ke kerajinan ini kan bukan hanya ngelihat bambunya gitu kan. Spesiesnya kalau kerajinan sih bebas-bebas saja. Yang kita arahin itu bagaimana teman-teman bisa mengelola di lingkungannya kalau ada bambunya itu ya kita garap yang itu gitu. Jadi tidak harus spesies begini, bambunya harus begini juga gitu kan. Tapi bagaimana kita maksimalin bambu yang ada di daerah kita. Nah gini, Bogor ya salah satu kota yang memang sekarang sedang konsen untuk menggarap UMKM Ya. Usaha kecil menengah ya. Ya. Nah mungkin salah satunya bisa konsen ke kerajinan ini ya, bambu ya. Selama ini dinas koperasi itu selalu terus mengembangkan bambu ini sampai kita pelatihan ini kawani itu keterampilan akan membawa nilai. Nah, salah satunya bambu. Jadi sekarang udah kawani 2 dan alhamdulillah sampai saat ini terus dikembangkan. Berharap pasca pandemi ini banyak yang nganggur, banyak yang mungkin bisa terjaring dan dia bisa mandiri, intinya seperti itu. Karena kalau saya pikir bambu itu emas, Pak. Jadi jangan mencari emas yang lain. Bambu itu emas, karena satu di Cina sendiri sekarang ini dia nggak nanam pohon tapi nanam bambu. Karena untuk lamparkit, peluring segala macam ataupun bikin papan sekarang udah bambu. Karena satu penanamannya mudah, kedua mungkin di teknologinya yang kita belum bisa, karena kalau kita melakukan laminasi produk kita emang produksinya cukup harus banyak gitu kan, dan itu potensi banget gitu pengganti kayu. Ya tidak hanya Cina ya, mungkin Cina lebih dulu lah ini ya. Dia mengeksplor bambu, kemudian memanfaatkan bambu menjadi satu produk yang memang bernilai guna
bisa sebagai benda pakai juga sebagai benda hias atau benda lainnya. Termasuk yang saya tahu tuh Vietnam juga ya, Vietnam udah banyak juga ya buat apa, termasuk ya atap rumah, bukan atap ya, genteng rumah itu dari bambu gitu ya, semuanya dari bambu gitu. Nah ini saya kira apa ya, konsistensi Kang Yuki sebagai pengrajin bambu atau sebagai crafter bambu, seniman bambu, ini ya benar kalau menurut saya patut diapresiasi ya, khususnya oleh pemerintah Kota Bogor yang selalu apa namanya, dalam hal ini orang lebih cenderung mungkin ke seni-seni murni ya, seperti lukisan, gambar, patung dan lain sebagainya. Nah tapi Kang Yuki ini seolah-olah apa namanya, bukan memalingkan diri ya, atau mungkin apa namanya, dalam hal ini memisahkan diri ya, gue harus konsen di sini bukan, tapi ini intinya adalah ini salah satu cabang seni rupa dalam ini kerajinan yang memang harus benar-benar di apa sih, diperkenalkan ke masyarakat ya, bukan hanya masyarakat secara ini ya, mungkin lebih spesifiknya. Setuju nggak kalau di sekolah-sekolah gitu, sekolah-sekolah misalnya di bambu ini satu potensi luar biasa ya kan, kedua bahan baku juga bambu tahu sendiri murah gitu kan, jadi tinggal kita berpikir bagaimana satu batang bambu ini menjadi uang 200.000, 300.000, bahkan sampai 3 juta sampai 5 juta kan itu. Satu batang bambu, satu iya, pohon ya. Satu Padahal pohon. Harganya dari 10 sampai 15 ribu ya. Iya. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan satu batang bambu ini menjadi nilai jual yang lebih besar, gitu kan? Jadi selalu berpatokan kita ke situ. Jadi bagaimana seperti bambu ini bisa menghasilkan lebih, gitu kan? Dan ini potensinya luar biasa, gitu kan? Jadi selama ini kita terus ngasih pelatihan-pelatihan. Kadang 3 tahun yang lalu ini kita berjuang itu tanpa ada yang bayar, ya kan? Kita melatih, kadang-kadang kita babak belur, ya kan? Tapi saya yakin bahwa apa yang kita kerjakan pasti Tuhan tahu, gitu kan? Akan membalas ya, kita tinggal tunggu aja timing yang tepat ya. Gitu. Dan kemarin tidak disangka-sangka kita dapat bantuan dari Dinas Koperasi, dari Pak Wali Kota melalui Dinas Koperasi dan didukung dengan HIPMI. Dan alhamdulillah kita nggak nyangka-nyangka, tapi disitulah banyak teman-teman kan bagaimana cara bisa mendapatkan bantuan seperti ini. Saya kembalikan lagi, ya kan, berkarya dulu, kan? Kalau Anda tidak berkarya, gimana dapat bantuan? Segala sesuatu ini kita kan berjuang dulu. Tentang diterima atau tidak itu hal lain, gitu kan? Makanya terus berkarya dan berkarya dan berkarya, insya Allah nanti juga ada. Tapi kalau menurut saya tidak hanya cukup berkarya ya. Saya yakin Kang Miki udah punya kontribusi yang banyak ke apa artinya ke pemerintah Kota Bogor dalam ini mengangkat kearifan lokal itu ya, kerajinan bambu itu. Mungkin kita pernah ikut apa gitu, kita ikut perlombaan dan membawa Kota Bogor, gitu kan, ke sana kemari, alhamdulillah setidaknya menang lah, gitu kan. Secara tidak langsung kita udah membawa Kota Bogor. Aku tidak pernah memalingkan sisi bahwa aku Kota Bogor gitu, nggak pernah gitu kan. Tetap aku membawa sampai ke Lombok, ke Bali, aku tetap membawa Kota Bogor gitu kan. Dan alhamdulillah yaitu apresiasinya ada gitu kan. Nah, sekarang ini apalagi sekarang kita sama Dinkop itu dengan Pak Kabid, Pak Medi, Sandora juga terus menggalakkan bagaimana binaan ini terus berjalan gitu kan. Jadi kearifan lokalnya kita terus maju. Nah, harapan Kang Miki pastilah punya harapan ya. Iya, pasti. Punya harapan, punya keinginan gitu kan. Bagaimana sih kemampuan Kang Miki ini dalam hal apa namanya sebagai pengrajin bambu gitu kan, yang sudah begitu karya-karyanya menurut saya diakui lah ya, itu buat generasi muda atau generasi sekarang. Terus mungkin apa namanya konsistensi pemerintah juga gitu, bentuk perhatian lah pemerintah terhadap
eksistensi atau keberadaan Betul. kami itu Ya. ke depannya. Jadi mungkin saya sendiri jarang bergelut di proposal karena kadang kita nggak ngerti ya. Kita hanya mengertinya berkarya, menciptakan lapangan pekerjaan atau bagaimana kita mendidik orang biar bisa mandiri gitu kan. Itu yang kita tahu. Jadi kadang-kadang mungkin pemerintah kurang peka selama ini waktu belakang-belakang karena kita tidak pernah memberikan ini loh kita gitu loh. Oh ini proposalnya, ya kan? Bahkan mungkin yang dapat bantuan yang jago-jago buat proposal ya orangnya. Kita karena nggak ngerti masalah itu, ya kita jalan aja, berjuang sendiri, berjalan sendiri, dan alhamdulillah dengan Dinkop akhirnya perhatiannya mulai terbuka gitu kan. Nah itu yang kita pikirin sekarang adalah yang harapan aku sendiri. Aku ini umur udah lumayan ya kan, udah lumayan. Jadi generasi ini yang aku harus pikirin bagaimana bambu ini terus berjalan di Kota Bogor ini dan punya kader-kader baru yang emang handal. Mungkin susahnya kita lah, bagaimana kita merintis, bagaimana menciptakan, bagaimana segala macam. Nah, kader-kader yang baru ini tinggal enak karena membuat sebuah karya ini harus kan pemikiran, tenaga, uang itu pasti perjuangan. Nah, saya tertarik dengan tadi ya istilah proposal itu ya. Proposal kan identik dengan ujung-ujungnya adalah menaruh harapan bantuan ya. Iya betul. Dalam arti umumnya ke pemerintah ya. Iya. Kemudian menawarkan kayak semacam kegiatan atau mungkin dia punya usaha apa dan lain sebagainya. Itu memang salah satu bentuk atau cara memang pendekatan yang lebih ke, kalau menurut saya, instan ya. Dalam hal ini memang tidak semua orang konsentrasi ke situ dengan cara menggunakan itu, cara-cara yang lebih bersifat mungkin praktis ya. Iya. Tapi dia nggak memikirkan apa sih yang dia garap, kegiatan apa sih yang dia garap, seperti apa. Terkadang mungkin ya apa yang diarahkan kemana, kemudian yang menerima proposal itu pun nggak tahu gitu ya, nggak ada istilahnya feedback atau mungkin nggak ada istilahnya peninjauan ulang sebelum proposal itu deal gitu Ya, kan. biasanya Nah, itu yang proposal itu biasanya itu ada peninjauan, tapi kembali ya kan, pemerintah juga lihat sisi belakangnya seperti apa, perjuangannya apapun yang selama ini dia jalan itu seperti apa. Nah, agak sedikit inilah kalau dibilang ya, kita yang berjuang ya kan, yang lain kok dapat kok kita enggak gitu kan, ada. Cuman waktu itu kita nggak memikirkan itu karena prinsip aku sendiri, tangan tidak, aku harus berjuang sendiri. Bagaimana kita hidup gitu kan, bagaimana kita mempertahankan sebuah usaha gitu. Kadang mungkin molor waktunya atau apa karena keterlambatan di mesin atau apa, karena setiap usaha itu pasti kendalanya banyak. Nah kita karena keterbatasan akhirnya agak seperti begitu. Tapi kami sadari kenapa kita selalu membina, karena saya pengen karya kita ini banyak gitu. Di MKF itu banyak banget karyanya, bukan satu dua, mungkin puluhan, ratusan mungkin ada. Nah, karya-karya ini ternyata di pasaran itu bagus gitu kan, dan diterima gitu. Nah, seperti kita membuat karya A, karya B, yang pesan ada yang karya A, karya B, ini yang kita kadang pusing gitu kan, karena SDM-nya tidak ada. Nah, makanya kita selalu sosialisasi biar karya A dipegang sama kelompok A gitu. Itu yang kita harapin ya kan. Karena insya Allah kalau market itu apalagi sekarang dengan sistem basis online ya kan, udah mudah sebenarnya gitu. itu untuk marketingnya Ya, sekarang aja kita nggak online, nggak apa-apa, udah babak belur. Kita hanya teman-teman reseller kayak di Jogja, kita itu aja udah babak belur.
Intinya gini ya, yang bisa saya tangkap Kang Miki itu mencoba survive ya. Ya, Artinya survive dengan kemampuan, survive dengan mungkin manajemen ya, ada tadi survive dengan atau kemampuan atau skillnya, survive dengan mungkin marketingnya dan lain sebagainya gitu kan. Kalau memang ada yang membutuhkan, ya terbuka ya, opening gitu ya. Apalagi ini yang kaitannya mungkin untuk apa namanya, membawa nama Kota Bogor terutama ya. Gitu. Tapi dalam hal ini ya tentunya harapan kita lah sebagai mungkin sebagai seniman atau pengrajin dalam hal ini ya, pemerintah harus lebih peka lagi, harus lebih selektif lagi lah. Jangan hanya sebatas mungkin apa namanya, melihat dari apa ya, apa kayak semacam penawaran proposal, tapi kondisi real di lapangan tidak dilihat. Karena saya melihat banyak seperti itu. Dan artinya apa yang terjadi, uang percuma saja dikeluarkan, tapi tidak efektif gitu. Tidak efektif artinya di sini hanya berjalan sesaat saja gitu. Kelanjutannya udah selesai. Itu yang dirasakan selama ini ya nggak jauh seperti itu. Setelah kita pelatihan, akhirnya beban moralnya kan ke kita, karena binaan merusuknya di kita. Selebihnya kita yang kemarin sempat sampai 18 binaan yang kita harus berpikir bagaimana mereka bisa makan di workshop kita, bagaimana dia bisa ngopi di workshop kita, ya kan? Otomatis kita berkorban juga, ya kan, yang tadinya harus ke rumah kita harus berbagi dengan banyak orang gitu kan. Jadi itu yang kita rasakan selama ini gitu. Sampai saat ini juga masih gitu kan, tapi saya yakin apa yang kita lakukan itu pasti balasannya ada. Oke, Kang Miki, ini ada produk Kang Miki nih. Ini apa sih, tumbler ya? Ini tumbler. Nah, ini tumbler nih teman-teman nih. Tumbler terbuat dari bambu ya. Ini fungsinya untuk bisa untuk air ini, termos saja, untuk air untuk panas termos ya, air panas atau kopi ya gitu ya. Gitu. Ini sangat aman sekali, nggak panas ya. Iya. Nah, Kang Miki ini buat produk ini berapa lapis satu? Kita ini produk sekitar 20 piece per hari. 20 piece per hari, berarti satu piece itu isinya saat ini kan? Iya. Berarti 20 biji ya? Biji per hari untuk tumbler. Ya. Kalau untuk mug itu bisa di 30 per hari. Nah, kalau harga jualnya berapa ini? Harga jual di 180, 200 itu udah grafir. Jadi grafir itu ini seperti ini ya, udah ada grafirnya ya. Grafir terserah mau logo, mau foto, itu mau 200.000 satu ya. Untuk pemasarannya sampai kemana ini? Untuk Bali, Lombok, keluar, kemarin kita ke Jerman juga. Kan bentuknya banyak, ada yang luas bambu, ada yang lurus. Nah, ini berarti ini adalah benda pakai ya? Ya. Benda pakai yang memang ramah lingkungan lah ya. Kalau menurut saya punya nilai estetik ya, artinya nilai seninya ya. Nah, ini juga ini 180 sampai 200. Nah, ini kalau ini sebagai benda hiasan ya, kayak vandal atau apa nih? Itu kita konsep dengan mesin CNC laser. Jadi itu ini bagus teman-teman nih. Ya, ini ada perpaduan bambu dengan di situ nggak ada bambu, tapi kita pakai vinilnya aja. Oh, vinil ya. Jadi tidak hanya bambu, vinil. Karena ini mungkin pesanan khusus ya. Kalaupun pakai bambu bisa ya? Bisa. Lihat nih. Ini apa, Bogor ya? Ya, itu tentang Bogor. Jadi di situ ada kebun rayanya, ada Lawang Salapan, ada Tugu Kujang, ada Gunung Salaknya. Nah, di atas itu pintu Surya Kencana. Ini bagus nih. Jadi lengkap. Jadi, mungkin nanti kalau memang sahabat atau teman-teman ada yang memang mau tertarik, interest, apakah memang memesan produk atau ingin ada pelatihan, nanti silakan hubungi kami dulu. Nanti saya nomor kontaknya saya langsung tulis di deskripsi, dan memang mungkin di video ini juga nanti akan saya. Oke. Kak Miki, tadi kan kata Kak Miki bilang banyak produk ya, mungkin nanti saya minta ya foto atau videonya supaya nanti
ya teman-teman ya yang nonton video ini mungkin bisa Atau memberikan bisa lihat ke IG juga. IG ya, nanti IG. tolong IG-nya di ini. IG-nya apa Ya, sih nama IG-nya? IG-nya MQ Art Bambu. MQ MQ Art Bambu. Gabung itu ya? Iya, gabung. MQ Art Bambu. Nah, itu besar semua. Bambunya O ya, double O. Bambo, oh gitu. Ya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya bisa di ini kan konfirmasi saya. Kemudian apa nomor HP-nya coba disebutkan. 0813 1913 4641. Ulangi. 0813 1913 4641. Oke, nih sahabat. Gini, nanti untuk next ya, saya akan review langsung galeri Kang Miki ya, workshopnya ya. Ada beliau punya workshopnya, termasuk mungkin dengan karya-karya yang nanti atau mungkin sedang praktek nanti ya. Jadi kebetulan hari ini memang beliau sedang bertamu ke saya gitu kan, udahlah saya tembak langsung aja gitu kan, spontan gitu ya. Ya mohon maaf apabila di konten video ini banyak kekurangan atau kelemahan, ada salah ucap atau kata, apakah saya atau Kang Miki sebagai narasumber ya. Jadi mudah-mudahan konten video ini bisa bermanfaat, bisa mengedukasi. Tentunya harapan kami ini menjadi salah satu mungkin inspirasi lah ya buat kita semua sebagai masyarakat. Saya setuju tadi, Indonesia adalah negara bambu ya. Jangan sampai sekarang kayu itu mahal ya. Nah, alternatifnya adalah bambu. Nah, jadilah inspirasi negara lain jadi inspirasi, misalkan Cina, kemudian apalagi tadi Vietnam, Spanyol dan lain sebagainya, banyak ya. Manfaatkanlah kekayaan alam kita ini untuk untuk diolah, dimanfaatkan menjadi produk yang punya nilai jual atau nilai ekonomis, nilai seni, nilai pakai dan nilai sebagainya. Tentunya ketika kita mengambil jangan lupa menanam lagi ya. Jangan sampai kita mengambil tidak menanam lagi, itu yang salah. Akhirnya apa yang terjadi? Hutan kita menjadi gunung. Lapisan ozon kita mungkin semakin lama semakin berkurang. Dengan bambu ini, untuk satu batang bambu ini dia bisa menghidupi oksigen untuk orang. Nah, satu batang bambu yang ada tentunya yang ada daunnya ya. Iya. Nah, itu teman-teman ya. Ini kalau menurut saya ini filosofi yang luar biasa bermakna ya. Jadilah kita pemerhati lingkungan. Ketika kita memanfaatkan lingkungan dalam hal ini pohon, jangan lupa harus menanam lagi, merawat atau menjaga. Oke. Karena filosofi bambu ini kan dari kemerdekaan udah kelihatan. Betul, bambu runcing. Bambu itu semua bermanfaat loh dari bawah. Betul. Dari bawah, dari akar. Iya. Contoh bambu yang ibu ya. Itu rebung ya. Iya, rebung. Itu bisa dijadikan makanan. Ya. Kemudian si akarnya itu bisa dijadikan bahan bakar, bisa dijadikan kerajinan juga hiasannya. Nah, daunnya juga bisa dijadikan teh juga. Apalagi di samping teh ini kayak buat apa sih? Kalau dulu tuh buat nyuci ya. Ya, bambu ini juga ada namanya cuka bambu. Jadi cuka bambu ini itu juga potensi untuk pengawet. Itu bisa dijadikan cuka. Ya, jadi kalau biasa kita mancing ataupun di nelayan, nah bisa pakai itu. Jadi pengawetnya bukan pakai ini lagi, bukan pakai pakai es. Bisa. Oke, Eropa boleh bangga dengan kayunya, tapi mereka sekarang sudah mulai kekurangan kayu. Indonesia kayunya sekarang tidak boleh ya, tidak boleh diekspor, malah tidak penebangan karena memang gundul. Nah, kita manfaatkan bambu ya, ayolah menanam bambu ya. Betul nggak kalau kita punya lahan, karena manfaatnya sangat banyak. Ya, ketika kita mati pun
ya. Nah, Iya. ketepnya Iya. pakai bambu. Nah, tapi sekarang banyak yang pakai kayu. Ternyata kayu mahal. Iya. Beralih lagi ke bambu. Bambu. Mungkin sampai di sini dulu konten video saya. Tadi dialog atau bincang-bincang dengan pengrajin bambu ya, Miki Art MK Art Bambu ya. Yang kita doakan Kang Miki sukses dalam karirnya, terus berkarya untuk menginspirasi generasi sekarang, untuk generasi ke depan ya, bahwa memang bambu itu bisa dijadikan sebagai kekuatan ya, mungkin kekuatan ya untuk menghasil devisa ya. Iya, betul. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.